Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Samprazan. Yuk sore ini kita cerita tentang naga. Naga kalau istilah Lemuriannya adalah Trondalo. Ini sangat banyak ya, mewarnai kebudayaan dunia bahkan. Hampir di setiap kebudayaan naga itu ada. Dan kalau di budaya Jawa banyak di candi-candi, begitupun di Bali ya yang saya lihat. Dan juga di ukiran sangkar burung perkutut ada naga dan lukisan. Jadi naga ini bukan fiksi ya, tetapi satu makhluk yang memang pernah ada dan sebenarnya sampai sekarang masih ada di planet bumi ya. Jadi naga ini sebenarnya dulu dibawa oleh bangsa Tak untuk menggali tanah. Jadi tugasnya naga itu melubangi planet bumi, keras bumi sampai dengan bagian tengah bumi ya. Itu untuk mengambil logam Kraiman. Nah, naga ini kerjasama juga dengan bangsa Krairon atau bangsa yang memang hidup di perut bumi untuk menggali atau mentanur satu logam namanya Kraiman. Nah, jadi tugas naga adalah mengambil Kraiman dan dibawa ke atas. Pada suatu saat, naga-naga ini lepas. Ya. Jadi waktu itu naganya yang diameternya, lebarnya itu sekitar 4 meter, dan panjangnya bisa sekitar 30 meter dan berkaki. Suatu saat lepas pada naik ke atas, akhirnya bergaul dengan bangsa di dunia ya, tidak terkecuali di Indonesia, tetapi banyak terabadikan di kebudayaan Cina. Trondalo dengan nama yang berbeda-beda ya, ada yang menyebutnya naga, dragon, liong, dan sebagainya. Akan tetapi Trondalo untuk keperluan bangsa Krairon ini tidak memiliki sayap. Baru setelah dikembangkan untuk keperluan planet Gogoma, Trondalo dibuat memiliki sayap dan bisa menembakkan hidrogen dari mulutnya. Beberapa orang dari bangsa Tak membawa Trondalo bersayap ini ke planet bumi untuk uji coba. Ternyata mereka hidup dan menjadi sangat kuat karena makanan yang cukup, bahkan mereka mencoba untuk memutasikan Trondalo ke berbentuk lainnya. Dan mereka dengan teknologi bangsa Tak berhasil membuat beberapa jenis Trondalo berkaki tetapi tidak panjang, namun memiliki sayap dan bisa terbang. Juga mampu mengeluarkan hidrogen dan berbagai macam jenis Trondalo lainnya yang aneh-aneh. Trondalo, makhluk rekayasa genetika buatan bangsa Tak ini, berbentuk seperti ular, tetapi sangat besar sekali, berdiameter 3-4 meter dan panjang bisa mencapai 30 meter. Memiliki sayap yang sangat kuat dan daya terbang yang luar biasa. Kulit mereka memiliki sisik yang tahan api dan tahan benturan. Dari mulutnya mampu mengeluarkan gas yang sangat panas. Gas itu diambil dari awan. Mereka menyerap awan ke dalam badannya melalui pori-pori sisiknya, lalu memisahkan hidrogen dengan oksigen oleh kulit bagian dalam. Oksigen digunakan untuk mereka bernapas, sedangkan hidrogen mereka kumpulkan di bagian seperti tembolok untuk dijadikan senjata. Gigi mereka sangat kuat, bagaikan logam Kraiman. Ketika makhluk ini menembakkan hidrogen dari mulutnya, gigi-gigi akan digesekkan sehingga menimbulkan percikan api. Dan terlontarlah bola-bola api dengan kecepatan dan kekuatan yang sangat tinggi. Mungkin senjata api terbuat pada masa kini hanya dirasa gelitikan saja oleh Trondalo.
difungsikan oleh bangsa Krairon untuk menggali tanah secara cepat. Sebetulnya Trondalo itu binatang yang mudah dikendalikan, tetapi apabila tuannya lupa memberikan makan, Trondalo suka muncul ke permukaan tanah untuk mencari makan. Masyarakat pada zaman dulu sering melihat kemunculan binatang ini dan mereka menyebutnya liong. Trondalo ini sebenarnya masih ada di planet bumi ini ya. Contohnya adalah yang peristiwa kebakaran di Kalimantan, itu ada Trondalonya yang terbakar ya. Selanjutnya di Malaysia dan di Thailand ada fosil Trondalo yang sudah menjadi batu. Kenapa menjadi batu? Karena terkena lahar akhirnya mengeras seperti itu. Itu jelas sekali Trondalo bisa dilihat di gambar ini. Dan juga ada beberapa Trondalo yang tertangkap di CCTV, maaf bukan di CCTV, di satelit ya. Ada Trondalo yang sangat besar. Jadi Trondalo ada yang hidup di lautan, di bawah tanah, dan di beberapa hutan. Itu Trondalo ini bisa menyesuaikan atau beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Seperti itu. Sekitar bulan April di tahun 2020 atau beberapa bulan yang lalu, saya bersama teman-teman Putu Agus, Danisin, dan Dodi menyempatkan diri bertandang ke Pura Luhur Uluwatu di daerah Badung, Bali. Kami berangkat malam hari dan pulang di dini hari sekitar jam 3. Kami melakukan blending, blazing, dan grounding di tempat tersebut. Dan pada satu waktu seketika kami sedang blazing, itu sedikit terdengar suara gemuruh dengan datangnya angin, layaknya angin topan, berkeliling di atas kami dan lambat laun menghilang. Setelah kami tanyakan kepada pembina kami, Gala Zentra, ternyata itu adalah suara dari auranya Trondalo. Jadi untuk informasi, ternyata Trondalo masih banyak tertinggal, terutama ngumpul di daerah Pura Luhur Uluwatu, Badung, Bali. Karena pura ini ternyata di ujung pantai di atas, dan beberapa kali penduduk di sana melihat ular-ular yang masih kecil itu berjemur. Begitu. Jadi Budia Sadiana Kawasa, kami bisa kontak dengan Trondalo atau naga yang berada di Pura Luhur Uluwatu, Badung, Bali. Ya, nah sewaktu lepas akhirnya terdokumentasi pada beberapa kebudayaan di dunia ya, terutama di Cina dan di Jepang. Begitupun di Indonesia, candi-candi di sana terdapat patung-patung atau naga atau artefak naga. Nah, waktu itu ada satu bangsa Tak yang memang agak nyeleneh ya. Itu mengembangkan atau memodifikasi naga. Dia bikin dengan cloningan naga yang bersayap dan dibawa ke daratan Eropa. Makanya cerita naga di bangsa Eropa itu adalah pendek ya, berkaki, dan ada bersayap. Memang betul seperti itu, dan cerita-cerita pemburuan naga memang betul itu ada. Jadi itu sejarah singkat ya mengenai naga. Naga yang ada di Cina panjang 30 meter, diameternya atau lebarnya 4
meter, sedangkan naga-naga di Eropa seperti bentuk-bentuk dalam film. Ya. Terima kasih. Sedikit cerita saja tentang naga. Nanti kalau ada cerita lain, nanti akan cerita lagi. Oke, terima kasih. Selamat sore. Om Swastiastu, Rahayu, Sadu, Sadu, Sadu.